Proyek pengelolaan satelit di Kemhan untuk slot orbit 123 derajat bujur timur di tahun 2015 menuai polemik. Kejaksaan Agung membuka penyidikan karena ditemukan ada indikasi korupsi dan diduga menimbulkan kerugian negara. Berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan karena tidak ditemukan dokumen pemberitahuan impor barang di Bea Cukai. Sesuai dengan peraturan, Komisi 1 tidak boleh masuk sampai ke dalam satuan 3 dalam penganggaran. Itu kita hanya tahu bahwa memang ada program komunikasi pertahanan selesai. Tidak boleh kita tahu spesifikasi lebih dalamnya. Tetapi kemudian memang saya secara pribadi jadi memperhatikan kasus ini gara-gara sebuah desakan. Tapi karena penyidikan kan masih ada tindakan-tindakan lain lah, masih pengumpulan dokumen, alat bukti lain. Ya? Ya belum sampai situ lah. Yang jelas kan kita lihat dari material perbuatan. Ada beberapa yang sudah penyidik akan panggil lah. Ya banyak diskusi ya dengan teman-teman yang banyak gitu ya. Ini kenapa kok dialihkan ke Kemhan? Mestinya kan satelit ini tetap ya pengadaannya katakan gitu ya. Pengadaannya itu tetap saja di Kominfo, mereka yang menyiapkan, yang mengadakan satelitnya. Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya tetap setia pada kepentingan nasional yang melatar belakangi rencana proyek tersebut dan tidak bersikap lempar bola sembunyi tangan. Ya, luar biasa, lempar batu sembunyi tangan ini boleh. Mahfud MD akhirnya akui Jokowi terlibat di satelit Kemenhan. Presiden kecolongan, kontrak duluan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan Presiden Jokowi terlibat dalam mengarahkan soal satelit Kemenhan. Keterlibatan Jokowi itu sebelumnya diungkap oleh Kemenhan 2014-2019 Ria Mizar Triakudu. Ria Mizar bahkan mengakui Kemenhan memaafkan slot orbit pada 2015, selalu belum memiliki anggaran. Tapi meski tak memiliki anggaran diakui Ria Mizar, dirinya tetap memanfaatkan satelit tersebut demi menyelamatkan slot orbit yang ada. Jika slot tersebut dibiarkan kosong, kata dia, maka ada ancaman kedaulatan negara. Kebijakan itu, kata dia, sesuai dengan diskresi yang dikeluarkan Jokowi untuk menyelamatkan slot orbit. Pertama, karena ada diskresi, dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan. Ujar Ria Mizar dikutip Tribun Jogja.com dari Kompas.com, Senin 17 Januari. Memang belum ada anggaran, namun kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen mengisi slot orbit. Begitulah katanya. Hal itu juga dimainkan oleh Mahfud MD. Dikutip dari akun Twitternya Rabu 19 Januari, membenarkan soal satelit Kemenhan Jokowi mengarahkan arah slot orbit diselamatkan. Namun kata Mahfud MD, penyelamatan orbit tersebut tanpa melanggar hukum aturan. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi mengarahkan pada 4 Desember 2015. Namun kata dia, kontrak sudah dilakukan pada tanggal 1 Desember. Selanjutnya kata Mahfud, pada tanggal 13 Oktober, ada surat arahan Presiden supaya Menko Polhukam menyelesaikan satelit orbit yang saat itu diketahui bermasalah. Tanggal 13 Oktober 2017. Ada surat lain arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan satelit orbit yang saat itu diketahui bermasalah. Begitulah tulisnya. Mahfud merasa aneh jika dirinya sebagai Menko lepas tangan dalam kemelut satelit Kemenhan tersebut. Ia mengakui justru turun tangan karena tahu 2020 Navayo masih menggugat pemerintah meski sejak 2017 Presiden Jokowi sudah mengarahkan supaya diselesaikan menurut aturan. Menurut Mahfud, membawa kasus satelit Kemenhan ke ranah hukum justru bertujuan untuk menyelamatkan slot orbit tersebut untuk kepentingan pertahanan kita. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD membawa kasus dugaan korupsi kasus satelit slot orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ke ranah pidana. Mahfud MD awalnya menjelaskan, awalnya dirinya baru mengungkap kasus satelit tersebut. Menurut dia, kasus tersebut sudah ada sejak 2018 lalu. Mahfud MD mengatakan dirinya baru membuka kasus tersebut karena saat itu dirinya belum menjadi Menko Polhukam. Mereka bertanya begini, jika kasus ini sudah ada sejak tahun 2018, kenapa baru sekarang dibuka? Jawaban saya kepada pers, loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko. Jadi, saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya, tulis Mahfud MD.
Menurut dia, sejak dirinya diangkat jadi Menko, dirinya baru mengetahui saat di awal pandemi. Saya jadi tahu karena pada awal pandemi COVID-19 ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang arbitrase di Singapura karena digugat Navajo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan, kata dia. Kejadian itu, kata Mahfud MD, membuat dirinya mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali. Namun Mahfud MD mengaku mencium keanehan. Ia mengaku seperti ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalah satelit tersebut. Pengusutan proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada 2015 makin terbuka. Menko Polhukam Mahfud MD membebar ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan satelit untuk slot orbit 1-3 derajat bujur timur yang terjadi sejak 2015. Sampai saat ini, singkatnya, Kemhan menekan kontrak dengan Avanti, Navajo, Airbus, DTNT, Odan, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran. Mahfud MD membenarkan pada tahun 2015 Presiden Jokowi mengarahkan slot orbit tersebut diselamatkan tanpa melanggar aturan. Namun ada penjelasan berikut. Pada 2017, Mahfud MD belum menjabat Menko Polhukam, dia menepis anggapan lepas tangan dalam kemelut satelit Kementerian Pertahanan ini. Sebelumnya diberitakan kasus ini kini sedang diusut Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah menerangkan, 11 saksi yang telah diperiksa dan terdiri dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan, kemudian ada yang juga dari pihak swasta. Jadi ini kita telah menyelidiki terhadap kasus ini selama 1 minggu. Kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana, maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang. Beber Febri dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat 14 Januari. Febri menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menguatkan pencarian alat bukti dalam kasus satelit Kemhan ini. Dia juga turut melibatkan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan didukung oleh beberapa dokumen yang bisa dijadikan alat bukti. Tentunya dalam penyelidikan, jaksa juga melakukan beberapa koordinasi dan diskusi kepada pihak-pihak yang dapat menguatkan dalam pencarian alat bukti. Salah satunya adalah auditor, rekan-rekan kami di BPKP, sehingga kita dapat masukkan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP. Selain itu juga didukung dengan dokumen yang lain yang kita jadikan alat bukti seperti kontrak dan dokumen-dokumen lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Begitulah ungkapnya.